I'm making murtabak. Motorbike, make a motorbike. How do I say it? No, Murtabak. Murtabak. So, in a murtabak, obviously, first thing is flavor, right? Then you have balance. You've got acidity. You've got herbs to freshen it up. But what I really like in the murtabak is the different textures. Bread is crispy. Your chicken is like different sizes, different chunks. Yeah. How many murtabak have you eaten in your Oh, no, life? don't tell me this. Oh, so many. Thousands of murtabak. How many have you eaten, Probably Theo? like 2 or 3, maybe. Yeah. Yeah. So, Theo, you are making a Malaysian dish for one of Australia's... Thousands of murtabak. How many have you eaten, Probably Theo? like 2 or 3, maybe. Yeah. Yeah. So, Theo, you are making a Malaysian dish for one of Australia's best Malaysian chefs. That is a very big risk and a statement. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asri Widianti Putri. Oke, video kali ini tengah menjadi sebuah perbincangan. Aku buat videonya pada 21 Jun. Ini berita dikeluarkan pada tarik 16 Jun 2025 pukul 10.31. Nah, ini masih naik dengan logo api merah, dibaca udah 10.779 kali. Dan kenapa makanan ini bisa menjadi suatu hal yang diklaim, suatu hal yang kontroversial oleh beberapa negara, mungkin aku bisa bilang gitu ya. Bukan rendang, masa rendang udah habis. Nah, ini masalah murtabak guys. Nah, ada video yang dimuat naik oleh salah satu peserta MasterChef Australia yang dimana dia memasak martabak Malaysia. Tapi yang anehnya ada beberapa netizen itu yang tidak terima dengan perkataan dari peserta MasterChef Australia ini gitu. Beritanya dimuat naik oleh Voket, tular di sosial media dengan beberapa sedutan video dari rancangan memasak terkemuka itu MasterChef Australia yang coba menorokai juadah dari Malaysia. Kehadiran juri profesional dari kalangan Malaysia itu Diana Chen, pemenang MasterChef Australia musim ke-16, dan juga Junda Ko, seorang chef berkaliber yang mempunyai restoran di Melbourne, telah merancangkan lagi rancangan pada kali ini. Di dalam satu video yang dimuat naik oleh akun TikTok MasterChef Australia-nya langsung, seorang peserta telah bercadang untuk menyediakan satu juadah kegemaran rakyat Malaysia, yaitu murtabak, untuk pusingan berikutnya di dalam pertandingan masakan tersebut. Jadi kedua-dua juri itu bersembang mengenai menu tersebut dan berkongsi kriteria yang diperlukan dalam menghasilkan satu juadah martabak yang sempurna. Video ini langsung memperlihatkan angka jumlah tontonan mencecah 900 juta. Wow, yang mana memperlihatkan mayoriti penonton adalah dari Asia Tenggara karena ruang komen bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Ada-ada aja gitu ya, rakyat Indonesia Malaysia ini gemes banget. Walaupun ramai yang bangga juara tradisi kita berjaya meletakkan image di dalam peta Australia, timbul pula perdebatan di antara negara-negara berkaitan. Aku pengen ketawa nih guys. Aduh ya Allah. Yang menyoalkan asal-usul sebenar juada tersebut. Untuk Malaysia sudah terang lagi berseluh tentang asal-usul murtabak yang sudah bertapa sejak sekian lama sehingga menjadi juada tradisi turun-temurun. Murtabak di sini di Malaysia ya maksudnya, lazimnya adalah adonan telur, daging cincang, ayam, daging lembu, kambing, dan rempah yang dibalut dalam kulit doh nipis yang digoreng hingga keemasan. Ia selalunya dihidang bersama kuah kari, hiresan timun atau sos bawang. Sementara netizen Indonesia pula mendakwa juada murtabak itu sebenarnya dikenali sebagai martabak yang mungkin disalah arti oleh sesetengah individu. Tahukah Anda terdapat dua jenis martabak yang tersedia di negara Indonesia? Pertama, martabak manis atau terang bulan, yang kedua martabak asin atau martabak India gitu, atau martabak Mesir. Jadi juada martabak asin ini adalah versi yang paling mirip dengan murtabak Malaysia, menggunakan telur dan daging. Sementara murtabak manis ini adalah hidangan sama sekali berbeza, manis dan dikenali sebagai terang bulan atau hok lopan. Dalam pada itu, sebahagian netizen pula mendakwah murtabak sebenarnya berasal dari Arab, yang mana perkataan dipinjam dari frasa mutabak atau dilipat. Ya betul, kemarin aku juga baca sejarahnya guys. Nanti kita
kita lihat ya sejarah martabaknya. Aku bacain buat teman-teman. Kebanyakan sumber bersetuju bahwa martabak kemungkinan berasal dari Yaman. Dengan ini dipercaya dihasilkan oleh masyarakat Yaman pada suatu ketika zaman dahulu. Walaupun terdapat perdebatan sengit mengenai siapa yang punya martabak. Bukti sejarah menunjukkan bahwa akar umbi hidangan ini berasal dari Timur Tengah Yaman dan disebarkan ke Asia Tenggara melalui perdagangan India Muslim yang kemudiannya disesuaikan mengikuti cita rasa tempatan. Oleh karena itu, martabak yang kita kenali hari ini adalah hasil gabungan berbagai pengaruh budaya dan masakan. Langsung aja kita lihat videonya ya. I'm making murtabak. Motorbike. Make a motorbike. How do I say it? No, Murtabak. Murtabak. So, Okay. in a murtabak, obviously, first thing is flavor, right? Then you have balance. You've got acidity. You've got herbs to freshen it up. But what I really like in a murtabak is the different textures. Ya. Bread is crispy. Your chicken is Di like luarnya different sizes, crispy, different dalamnya chunks. lembut. How many murtabak have you eaten in Oh your no, life? don't tell me this. Oh, so many, so many. Thousands of murtabak. How many have you eaten? Probably Theo? like 2 or 3 maybe. Yeah. Yeah, yeah. Oke lah, So, jadi Theo, dia you udah are pernah juga kan makan martabak. making a Jadi dia Malaysian tahu lah dish. rasanya. For one of Nah ini mungkin Australia's. yang menjadi perdebatan ya. Thousands of murtabak. How many have you eaten? Probably Theo? like 2 or 3 maybe. Yeah. Yeah, yeah. So Theo, you are making a Malaysian dish for one of Australia's best Malaysian chefs. That is a very big risk and a statement. Murtabak adalah hidangan yang populer di berbagai Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand mungkin juga gitu. Tapi kalau Thailand lebih ke martabak manis gitu nggak sih? Kayak martabak yang diisi dengan pisang sama telur gitu. Yang aku lihat gitu, karena aku belum pernah ke Thailand juga. Nah bagi teman-teman yang pernah ke Thailand, boleh ceritakan murtabak ala Thailand itu seperti apa? Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke pengaruh perdagangan dan migrasi di wilayah tersebut, di mana para pedagang Arab dan India membawa resep dan teknik memasak mereka. Murtabak terbuat dari adonan yang bersih daging cincang, ada yang ayam, ada yang sapi, ada yang kambing gitu, ada yang lembu, bawang dan rempah-rempah, kemudian digoreng hingga kecoklatan. Nah di luarnya garing, crispy, di dalamnya lembut. Banyak negara yang mengklaim murtabak sebagai hidangan khas mereka karena variasi resep dan cara penyajian yang berbeda, mencerminkan budaya dan tradisi kuliner dari tempat masing-masing. Misalnya di Malaysia, nanti aku akan tampilkan video aku makan martabak di Malaysia juga guys, sebagai penguat tentang martabak Malaysia dan juga martabak Indonesia gitu. Martabak yang pernah aku makan pada waktu itu disajikan dengan acar dan bawang merah. Variasi ini mencerminkan pengaruh kuliner lokal Malaysia dan preferensi rasa masyarakat Malaysia itu sendiri. Nah boleh komen ya guys, di Malaysia itu ada juga nggak sih murtabaknya itu yang pakai kuah kari atau kuah cuko PMP gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri itu dia ada yang pakai kuah kari, ada yang pakai kuah cuko. Menurut aku pribadi setiap daerah di Indonesia juga mungkin mempunyai cara penyajian dan bahan yang berbeda gitu. Kalau di Singapura, masyarakatnya mengadaptasi hidangan ini dengan cara mereka sendiri, menambahkan elemen-elemen lokal yang membuatnya berbeda. Persaingan ini menciptakan kekayaan kuliner yang menarik, di mana setiap negara tentu mempertahankan identitas dan keunikan hidangannya tersebut. Murtabak sendiri memiliki akar sejarah yang kaya dan beragam, yang mencerminkan perjalanan panjang interaksi budaya di Asia Tenggara. Dalam konteks sejarah, murtabak muncul sebagai hasil dari pertukaran budaya yang terjadi selama berabad-abad. Nah, makanan ini dipercayai berasal dari wilayah Hadramaut, Yaman pada abad ke-13. Kata mutabak dalam bahasa Arab berarti dilipat atau terlipat. Jadi, para pedagang Arab yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara membawa resep ini bersamanya. Murtabak kemudian menyebar ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand. Yang menjadi pertanyaan gitu kan, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan martabak ini bisa menjadi satu hal yang kontroversial gitu? Ada beberapa faktor yang aku temukan ya. Kedekatan budaya. Indonesia dan Malaysia memiliki akar budaya yang sangat dekat, sehingga banyak makanan tradisional yang memiliki kemiripan. Yang kedua adalah sejarah yang tumpang tindih. Kedua negara berbagi sejarah perdagangan maritim yang sama, termasuk interaksi dengan pedagang Arab dan pengaruh kuliner Timur Tengah. Dokumentasi sejarah yang terbatas.
Kurangnya dokumentasi histori yang jelas tentang asal-usul martabak di kedua negara menyebabkan kesulitan dalam menentukan asal yang pasti. Tapi dari yang kita ketahui tadi itu memang berasal dari Timur Tengah ya guys, dari Yaman. Ini kan kemarin aku sempat juga kan guys cobain martabak di Malaysia. Ini martabak yang ada di Kuantan kalau nggak salah sih. Aku kemarin dikasih sama kakak sepupu aku. Nah itu first time aku untuk makan martabak. Nanti linknya aku kasih di sini atau di deskripsi di bawah ini ya, teman-teman bisa nonton aja. Lanjut lagi perjalanan ke Negeri Sembilan, Senayan. Oke. Tadi aku dikasih martabak sama kakak sepupu aku. Saya pesan di sebelah saya. Nah ini dia, kalau aku bisa sedikit komen, martabak di Malaysia itu kulitnya itu tipis banget gitu, tipis dan lembut. Tuh ini isinya ada telur, daging dan juga kentang. Daging, martabak sayur sama martabak ayam. Ini sayur. Kami pakai kari yang beli di sana. Nah karena aku tuh nggak bisa kalau makan martabak itu nggak pakai kari. Nah kemarin itu martabak yang ini versinya itu cuman pakai bawang gitu guys. Nah aku nggak suka bawang. Alhamdulillah di sini ada kayak kedai mamak gitu guys. Nah kami order kuah kari, tapi nggak mau dibayar, katanya nggak apa-apa, ambil aja. Apakah di semua negeri yang ada di Malaysia martabaknya variasinya kayak gini atau enggak? Martabak yang ini benar-benar nggak ada cocolannya guys, cuman ada bawang ini, bawang merah gitu. Oke, mari kita coba. Jadi pengen makan martabak Malaysia lagi dengan guys. rasa tempoyaknya. Nah, di tempat lain tolong. Sa, kamu makan apa, Sa? Aku makan martabak. Ini ada martabak kayu. Gimana rasa martabak kamu, Sa? Sama kayak martabak yang ada di tempat kita. Sama. Isinya kalau juga ada bawang-bawang, telur, daging, tapi dia unik. Beda Dia- nih. Dia nggak ada dikasih kari, cuman bawang merah ini. Nih, mana? Apa itu, Sa? Bawang. Bawang pakai ini doang makannya. Jadi mungkin kalau aku nggak bisa sih makan pakai ini aja. Jadi kami order karinya terpisah guys. Ada bawang bisa pakai budu tuh, Sa. Oh iya. Iya. Budu. Budu, I love you Budu. Kulitnya tuh bener-bener tipis banget, lembut banget guys. Kunyah itu udah langsung lumer gitu guys, karena memang setipis itu kulitnya. Nggak tipis juga, sedang. Terus biasanya aku nggak suka bawang bombay ini guys, tapi ini enak banget sih paduannya. Enak banget ya Allah. Isinya tebal juga nih. Teo Halia. Segar. Rasa, tapi masakan khas Kreni adalah nggak pakai gula. Terus Els Potong dong. makan. Oke, nah ini udah habis satu nih, last bite. Mari kita habiskan. Tuh martabak di Malaysia guys. Nah kalau martabak Indonesia itu dia kayak gini guys. Tuh ini martabak manis nih, atau banyak yang bilangnya martabak terang bulan. Nah kalau martabak asinnya kayak gini nih, ada cocolan kuah karinya gini. Tuh guys. Oke, ini yang di Palembang ya. Nah kayak gini nih. Jantan ini martabakna. Nih kuah kari nih. Ada juga yang kuah cuko guys. Kayaknya kalau cara pembuatannya sama gitu ya. Mungkin memang rasanya berbeda, cara penyajiannya berbeda, teksturnya berbeda. Nah ini adalah martabak telur doang nih. Adonan sarang dong. Jadi pakai daun bawang, Then, pakai daging cincang, hot oil, nah, shallots, Jadi minyaknya egg, and memang minced banyak beef banget, guys. filling. nah ini dia. This is martabak in Indonesia. Makan malam ini jatuh ke martabak. Ini martabak India. Nah kita Nah, bisa ini martabak pilih India telur nih ayam namanya. atau telur bebek. Aku tanya ke kakaknya, katanya lebih laris yang telur ayam. Kocokan telur campuran daun bawang, bawang bombay, cabai, itu kan beda-beda kentang, gitu, dan guys, tiap kuah daerah kari tuh. disiram ke dua sisi kulit martabak. Juga ada mentega di kedua sisinya. Dan hasil akhirnya si martabaknya lumayan tebel. Nah, ini Kalau pakai makan kuah martabak kari. India begini, saya sukanya makan dengan kuah karinya. Nah, ini kalau martabak India ya.
Heran banget sama martabak Nah, ini Mesir martabak yang satu Mesir, ini. Selalu rame, guys. hampir tiap lewat pasti rame orang. Nah, aku Tuh, spill ya, minyaknya berapa ya banyak kira-kira banget harga nih dari martabak martabak Mesir. ini? Dari sekian banyak yang martabak yang aku coba, ini sih paling Banyak enak. banget Rasanya kan itu daun gurih, bawangnya. enak pokoknya. Aku cobain varian dagingnya. Nah, harganya itu 40.000. Ini aku spill harganya. Yang paling murah itu 35.000 rasa ayam. Martabak ini Nah, dari aku ini kelas dia, SMA udah martabak ada Mesir. kayaknya. Dan rasanya itu nggak berubah, enak dan nggak punya cabang loh dia. Padahal seenak ini. Kalian tengok aja Nah, ini pakai yang tumpeh-tumpeh kuah guys. cuko, Pokoknya guys, rasanya yang itu aku bilang tuh. mantap pol. Kalian wajib sih cobain, jangan lupa mampir di sini ya. Nah, begitulah bedanya ya guys. Ada keunikan masing-masing antara martabak di Indonesia, martabak di Malaysia gitu. Di Malaysia itu juga ada yang namanya martabak manis. Itu namanya apam balik kalau nggak salah. Nah, dia tuh lebih padat kalau martabak atau apam balik Malaysia itu guys. Masing-masing negara punya keunikan tersendiri. Masing-masing negara punya cara penyajiannya tersendiri, punya cita rasa tersendiri juga gitu. Makanya kadang aku suka bingung kenapa sih netizen-netizen yang budiman ini suka banget gitu. Ini rendang dari negara ini, cicana dari negara ini. Menurut aku pribadi, martabak itu bukan hanya sekedar hidangan ya guys, tetapi juga simbol dari interaksi budaya yang kaya di Asia Tenggara. Sejarahnya yang panjang dan beragam mencerminkan perjalanan kuliner yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi dan budaya. Klaim yang terjadi dari berbagai negara mengenai martabak ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hidangan ini dalam konteks identitas dan warisan kuliner masing-masing. Dengan demikian, martabak menjadi lebih dari sekedar makanan. Ia menjadi bagian dari narasi budaya yang lebih besar yang menghubungkan masyarakat di seluruh Asia Tenggara. Karena setiap negara punya keunikan makanannya masing-masing, meskipun namanya ataupun bentuknya sama, tapi cita rasanya berbeda, cara penyajiannya berbeda, rempah-rempahnya pun juga pasti berbeda gitu. Semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran ke depannya gitu. Nikmati, resapi makanan tersebut, gak usah diperdebatkan makanan ini dari mana, selagi itu makanan yang bisa dimakan, buat hati senang, perut happy juga, ya udah gitu. Cukup sampai di situ aja gitu loh, jangan diperdebatkan. Karena lucu juga guys. Aku bukan bermaksud untuk menggurui, aku cuman pengen tahu bahwa setiap negara itu meskipun sama makanannya, tetapi cita rasanya itu berbeda. Ada karakteristik masing-masing, ada keunikan masing-masing gitu. Jadi kalau ada yang tersinggung dengan video kali ini, aku pribadi mohon maaf. Aku hanya menyampaikan sekiranya pendapat aku gitu. Karena kenapa? Karena ya kita tahu kita mempunyai kedekatan budaya, banyak banget yang sama, banyak banget juga yang beda gitu. Itulah ciri dari negara kita, uniknya dari negara kita masing-masing gitu guys. Betul. Kalau untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.